Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Return Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas IHSG dan saham teman-teman ya. Beberapa saham ini adalah saham scanner teman-teman ya. Jadi bukan tidak semuanya saya milikin. Ini murni keluaran scanner yang mungkin ada potensi ya. Mungkin ada potensi tetapi juga kemungkinan nggak akan bergerak seperti itu. Sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya tidak terima titip dana trading, kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, cloning, fake group. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya yang mengajak Anda untuk titip dana trading ataupun konsultasi trading seperti itu. Oke teman-teman, untuk kondisi IHSG hari ini ditutup naik 17 poin lebih ya, 17,050 atau naik 0,28%. Bisa berhasil tutup di atas level 6.023,008. Kalau kita lihat candle hari ini itu sebenarnya bagus teman-teman. Hari ini kemarin kan coba untuk mendekati resistan di 23 retracement di 6.042. Hari ini persis disentuhnya di area situ untuk IHSG ya. 6.042. Jadi sebenarnya pergerakannya bagus, cenderung menguat ya untuk IHSG. Oke, seperti itu untuk IHSG. Kemudian saya akan lanjutkan beberapa saham teman-temannya. Ini saya ambil dari scanner tadi. Scanner saham itu. Nah, ini adalah beberapa saham yang masuk di scanner saya teman-teman. Ada banyak ya, ada banyak saham yang masuk ke scanner nih teman-teman bisa lihat. Coba saya kecilkan dulu ya. Ini jadi sahamnya adalah teman-teman bisa lihat nggak ini, BBNI, BBRI, BJTM, BBTN, BNGA, BDMN, Pegas, Tekim, INKP, Japfa, Main, KPIG saya kasih asterisk karena jarang trading. PTBA, ITMG double ya disebut ya. Enggak, ITMG, kemudian IPCC, IPCM ya. Kemudian CTRA, INDI, INKP udah double ya tadi disebut INKP. Kemudian di bawah ini juga ada nih BPTN ke double ya. Berarti scannernya double tadi. ADI, BSDE, Kras, Gajah Tunggal. Banyak teman-teman ya. Cuman ini saya masih menggunakan scanner yang sangat kasar ya istilahnya. Karena saya masih menggunakan scanner ini. Saya masih menggunakan MA 3 dan 5. Jadi teman-teman ini scanner ini menurut saya masih sangat kasar. Masih sangat awal-awal, jadi kalau misalkan teman-teman menggunakannya itu harus ini ya, harus benar-benar memantau. Artinya begini, ini kalau misalkan teman-teman udah masuk dengan scanner seperti itu, scanner-scanner yang sangat-sangat, kalau saya bilang sangat sensitif, sinyalnya seperti itu karena 3 dan 5 itu masih sangat belum aman. Artinya kadang sinyal yang dihasilkan tuh memang oke, cepat, tetapi dimungkinkan juga adanya false signal ya, sinyal-sinyal palsu. Tetapi kalau misalkan itu jalannya benar dan teman-teman berani masuk di saat sudah golden cross MA3 dan 5 yang sangat cepat itu, maka dapat barangnya, dapat barang yang benar-benar murah ya teman-teman. Tapi sekali lagi nih saya ingatkan, itu masih sangat spekulatif. Tapi kalau teman-teman bisa memanfaatkannya dan menghandlenya, bukan tidak mungkin akan mendapat barang seperti agro ini. Tentu juga setelah teman-teman melihat hasil scanner tadi, teman-teman juga harus melakukan pengecekan, yaitu membuat menarik Fibo-nya, kemudian melihat support resistnya, dan juga membaca candlenya. Candlenya ketika membalik di harga dasar itu bentuknya seperti apa, seperti itu. Oke teman-teman, saya langsung aja ya, saya coba langsung membahas saja untuk saham-saham yang masuk kriteria itu apa saja.
Oke teman-teman, yang pertama adalah BBNI ya, BBNI ya, BBNI di scanner saya terdeteksi dia turning 3 ke 5 teman-teman. 3 ke 5, jadi moving average 3, turning 5. Hasilnya seperti ini, seperti yang ada di layar. Jadi udah 3 hari untuk BBNI ini naik ya. Jadi 3 hari yang lalu dia berada di supportnya. 3 hari dites supportnya, dan candle hari keempat yang lalu itu adalah candlenya ini seperti doji. Enggak sih, seperti shooting star tapi tidak sempurna. Dan dikonfirmasi besok candlenya naik, besoknya naik, dan hari ini masih naik. Hari ini bagus sekali sampai di 4.854. BBNI berada di menyentuh resistannya di 4850 ya. Selama kenaikannya sih volumenya masih biasa teman-teman ya. Volumenya tidak ada yang break. Kalau dari MA histogram, MACD histogram sebenarnya udah kebaca. Ini saya tulis beberapa hari yang lalu, BBNI oke. Yang di video saya sebelumnya udah saya sampaikan ya, untuk BBNI ini sudah mulai terbaca turningnya di histogramnya, dan memang berbalik ya teman-teman. Memang untuk mendapatkan sinyal yang cepat sebenarnya tidak harus menggunakan MA, tidak harus menggunakan moving average teman-teman. Ini moving average baru hari ini terdeteksi untuk harga BBNI ini turning di 3 dan 5. Sedangkan di sistem saya ini di sini di bawah ini teman-teman, yang bagian warna kuning ini di bawah ini ya. Nah, ini sudah memberikan sinyal. Di sini udah saya beri warna itu sekitar 2 hari yang lalu. Silahkan cek di video sebelumnya yang saya bahas tentang BBNI. Jadi BBNI ini jalan ya dengan sinyal awal MACD histogram yang cenderung naik beberapa hari yang lalu. Hari ini dikonfirmasi dengan MA5, MA3 crossing up, MA5 ya. Untuk resisten ada di 4854 dan berikutnya ada di 5024. Oke, berikutnya adalah BBRI teman-teman. BBRI sebenarnya tadi sempat saya analisa di channel saya satunya ya. Di BBNI ini untuk sinyalnya sebenarnya MACD-nya oke, sudah ada pembalikan. Cuman pembalikannya ini cenderung landai ya. Jadi kekuatan pembalikannya itu nggak kenceng seperti itu. Itu kelihatan kekuatan pembalikan yang tidak kenceng itu adalah histogramnya itu kecenderungan sebenarnya menguat mengarah nol, tapi landai, kenaikannya landai seperti itu. Bisa jadi sebenarnya saat ini kondisinya dia masih sideways ya. Kondisinya masih sideways, tetapi sideways yang kecenderungannya adalah higher ya, higher, atau low-nya adalah lebih tinggi ya, higher low, dan juga high-nya cenderung lebih tinggi atau higher high. Kalau kita lihat seperti ini, nah di sini kan kalau kita perbesar seperti ini kelihatan sekali bahwa memang untuk MACD histogramnya dia ada cenderungan menguat. Kemudian untuk momentumnya juga ada kecenderungan menguat teman-teman. Momentumnya masih lemah ya, masih di bawah 100 jauh. Ini akan bagus sekali apabila harga BBRI ini cenderung menguat, nanti indikatornya akan mengikuti. Sekarang saya akan coba ini ya. Nah, teman-teman seperti ini yang di bahasan siang tadi juga saya sampaikan bahwa BBRI ini sebenarnya udah sampai di support ya, teman-teman, udah sampai di support, udah testing support 3 kali, dan udah 4 hari ini harganya naik. Dan hari ini dikonfirmasi harganya ini untuk BBRI ini MA3-nya dia crossing up atau golden cross MA5. Sebenarnya crossing MA3-nya itu udah terjadi 3 hari yang lalu. Jadi kalau di scanner saya kan ada scanner crossing MA3 ataupun golden cross MA3 dan 5. Nah, crossing atau turning itu saya biasa gunakan juga. Itu lebih cepat daripada golden cross teman-teman ya. Jadi sinyal maksud saya scanner yang menggunakan turning MA3 atau 5 itu lebih cepat dari golden cross. Kalau golden cross kan dia turning dulu. Jadi dia turning dulu, terjadi turning dulu, baru setelah turning menguat, baru nanti ketemu MA3 dan 5. Nah, untuk saat ini sebenarnya kondisi dari BRI ini adalah confirm dari turning. Sinyal turning itu muncul
3 hari yang lalu. Jadi sinyal turning MA3-nya itu muncul 3 hari yang lalu untuk BBRI dan dikonfirmasi hari ini dengan crossing MA3 ke 5. Jadi confirm untuk hari ini BBRI menguat dari 4 hari yang lalu. Dan sebenarnya walaupun berhasil tembus resistan, terus dia turun lagi, sebenarnya closingnya masih cantik sekali untuk BBRI ini, yaitu di atas 3.984 teman-teman ya. Perhatikan supportnya adalah 3.980 dan untuk resistannya ada di 4.050-an teman-teman. Selanjutnya ada di 4.100. Oke teman-teman, berikutnya adalah BJTM. BJTM ini barang lama ya yang pernah dianalisa juga. Ini sekilas saya ulang lagi bahwa tren koreksinya kemarin sampai di kisaran 61 ya. Kalau kita tarik dari tren awal di September 2020 itu koreksi sampai hari ini itu ada di antara retracement 50 sampai 61. Tetapi kita coba gunakan tren terdekatnya aja ya, tren turunnya ini BBTN. Saat ini BBTN ada di dasar teman-teman. Saat ini BBTN ada di dasar dengan support ada di 6700-an. BJTM maksudnya ya, BJTM supportnya ada di 700-an, resistan ada di 720 dan 730. Saat ini masih berada di area kuning, di mana area kuning ini adalah ya istilahnya dia masih berada di area spekulatif ya. Dengan jarak yang saya ambil untuk tren ini hanya tren dari yang saya beri warna merah ini. Ini teman-teman, hanya dari tren yang saya beri warna merah itu. Kalau misalkan saya tarik dari puncak, kalau misalkan saya tarik dari puncak bisa juga untuk melihat pergerakan dari harga BJTM ini secara ini ya, lebih jauh seperti itu. Oke, kalau dari sini, nah ini harganya masih, kalau dari tren ini, tren yang ya dari atas nih ke sini, saat ini harganya masih sangat di dasar, seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau dapat gambaran yang lebih jelas adalah tren yang awal tadi, yang udah saya sampaikan tadi. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah BBTN. BBTN masuk list saya kemarin, teman-teman. Ini hari 3 hari yang lalu, dia seperti BBRI, dia turning MA3-nya, dan hari ini terdeteksi sinyalnya dia belum golden cross. Ini kemungkinan hari Senin, tapi tadi karena ini cukup menarik pergerakannya dan terbentuk higher low, jadi saya sampaikan sekalian karena udah dari 3 hari ini untuk BBTN ini saya pantau teman-teman, dan hari ini pergerakannya walaupun masih belum berhasil menembus high-nya kemarin, tapi setidaknya masih berada di area yang lebih tinggi dari supportnya ya teman-teman. Resistannya adalah kemarin dites di 1410. Hari ini hanya sampai di 1395 teman-teman ya. Anyway, ini menarik sekali karena harganya MA5 dan 3-nya, MA3 dan 5-nya hampir golden cross ya. Ini mungkin karena hari Jumat juga orang malas untuk positioning ya teman-teman. Oke, kalau kita lihat untuk volumenya masih belum ada yang mendorong secara momentum. MACD semuanya oke teman-teman. Tetapi namanya satu tren, suatu reversal itu juga akan sangat bagus sekali apabila dalam kenaikannya itu didorong oleh volume, dan ini saat ini belum ada ya. Mungkin itu yang membuat BBTN ini juga harganya belum bergerak lebih tinggi seperti itu. Oke teman-teman, BNGA secara volume belum ada ya. Secara momentum oke, secara MACD oke. Saya akan coba bahas detailnya ini ya. Nah, secara candle udah oke teman-teman ya. Ini saya sampaikan juga 3 hari yang lalu, menarik, dan saya positioning juga. Teman-teman perhatikan, ini barangnya, candlenya hari ini adalah lebih tinggi dari 3 hari yang lalu. Cuman dia, ini kalau kita lihat nih dari sini, oke, kita
Kalau kita gunakan dari tren yang saya bikin ini, saat ini kan koreksinya memang sudah sangat ekstrim sekali teman-teman. Koreksinya itu hampir ke 100. Ke area kuning ini kan koreksinya udah, trennya udah habis lah seperti itu. Dan sekarang ini dia reversal cuman kalau kita lihat di area kotak ini resistan ya. Dia untuk BNGA itu 925, perhatikan di 925, terus kemudian itu resistan, kemudian di 960 dan sekitar 1000 itu titik-titik pentingnya dari BNGA. Jadi di sini di sekitar 9 di sekitar 925 ya di sini. Kemudian 960 di sini. Ini perlu diperhatikan 960. Kemudian juga yang perlu diperhatikan dari BNGA adalah di sekitar 1000. Kalau 3 resistan itu tahap demi tahap bisa ditembus di atas 1000 terutama yang area kuning ini, maka BNGA akan berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini masuk scanner juga BDMN, tetapi saya jarang sekali trading ya. Saya hanya mencoba mengulas saja karena ada yang meminta juga. Jadi untuk BBTN seperti ini teman-teman. Nah ini kalau kita lihat, ini turunnya dari BDMN yang Bang Danamon ini udah dalam sekali teman-teman ya. Saya sendiri udah nggak pernah trading lagi ini. Nggak pernah trading ini maksud saya. Sorry, ini saya keliru tarikannya ya. Di sini di OLT itu beda tarikannya. Nah kita lihat nih, kalau kita lihat dari swing high 3520 ke swing low-nya di 2000, turunnya 1500 teman-teman ya. Ini untuk BDMN ini ada satu area yang teman-teman mesti perhatikan, yaitu di kisaran ini. Di antara 2380 sampai 2430 ini resistan pertama yang harus dihadapin oleh BDMN. Nah, kalau kita lihat, nah ini kebetulan hari ini ada dorongan volume. Apakah ini bisa menjadi tanda akan reversalnya dari BDMN? Mesti dilihat besok Senin teman-teman ya. Ini volume yang terbentuk 2 hari ini sebenarnya oke. Ya, 2 hari ini oke. Momentum udah mendekati 0 dan untuk MACD-nya udah berada di atas 0. Itu untuk Bang Danamon. Oke, kemudian ini saham yang terhitung cukup banyak ditanyakan teman-teman, yaitu Pegas. Pegas secara indikator dia cenderung menguat, momentumnya juga MACD-nya secara volume juga belum ada ya teman-teman. Cuman udah 4 hari ini mengalami penguatan. Ini saya rasa banyak sekali teman-teman yang punya barang ini ataupun tertarik dengan barang ini. Buktinya banyak sekali PM tentang Pegas ini. Kalau kita lihat memang 4 hari yang lalu itu harganya turning atau membelok di MA3, dan hari ini MA3-nya cross up atau menembus ke atas MA5 teman-teman. Artinya apa? Artinya rata harga 3 dan 5 hari udah lebih tinggi ya. Harganya udah lebih tinggi dari rata harga 3 dan 5. Seperti ini teman-teman. Kalau kita gunakan tren dari tinggi ini, dari atas nih ke bawah, jelas untuk Pegas ini masih berada di dasar ya, masih berada di area spekulatif buy. Kalau kita sebagai trader, kita bisa pecah tren-tren pendeknya seperti ini supaya kita bisa ada gambaran seperti itu ya untuk pergerakan dari perusahaan gas ini dalam short termnya kira-kira seperti apa. Kalau dalam short termnya kira-kira saya gambarkan. Oke, saya koreksi dulu tarikannya. Ya, kalau untuk saat ini untuk perusahaan gas, saat ini dia kepentok di resistan teman-teman. Dia kepentok di resistan, yaitu ada di 1050 itu resistan. Supportnya jelas ada di 990 untuk Pegas, supportnya, resistannya ada di 23 retracement di sini di
1050. Berikutnya ada di 1100. Ya, 1100. Di 1050 ini, 1050 sampai 1060 ini memang berdekatan dengan resistan yang terbentuk karena dulu merupakan support, teman-teman. Jadi memang ini masih banyak yang harus dilalui, PR-PR-nya dari Pegas ini. Terutama di area sini, di area 1200 sampai 1300, 1250 ini banyak. Saya rasa di area sini akan banyak guyuran nanti ya bagi orang-orang yang masih pegang barang di sini. Jadi teman-teman waspada saja. Kalau naik dan secara tape rate ataupun bid overnya banyak guyuran, ada kemungkinan orang-orang yang di sini ini masih nyangkut dan akan keluar dulu. Seperti itu. Oke teman-teman, kemudian TKIM INKP ini kalau saya lihat secara sekilas, ini beberapa hari yang lalu pernah saya analisa juga. Saya lihat secara sekilas, nih dari analisa saya terlihat bahwa ini barang lower low ya. Nah seperti ini saya tarik Fibonya, mesti saya koreksi semuanya teman-teman ini ya. Ini kan mantul turun lagi dari area resistannya ya. Oke seperti ini. Jadi yang pernah saya analisa kemarin ternyata dia lebih turun lagi seperti itu. Jadi apakah ini sudah merupakan sinyal pembalikan dari TKIM? Kalau saya rasa belum. Kenapa? Terus kenapa Pak dikeluarkan ya? Dia nongol di scanner. Memang gini teman-teman, scanner 3 dan 5 ini scanner yang sangat agresif. Kalau kita lihat di sini ada sinyal. Sekaligus ini membuktikan ke teman-teman bahwa scanner ini bisa salah ya teman-teman. Artinya kalau saya sampaikan seperti ini, sinyalnya bagus seperti ini bukan berarti teman-teman terus bisa beli dan merem seperti itu. Pada beberapa barang, dia akan bagus sekali pergerakannya, karena memang dia sudah berada di bottom. Tapi kalau di beberapa barang juga bisa terjadi false signalnya, seperti ini. Ini juga ada sinyal 35, ada semua ini teman-teman. Kalau positioning di sini kan bisa salah nih. Ini juga ya. Yang di area ini juga bahwa saya ingin menyampaikan aja bahwa apa yang saya sampaikan ini walaupun itu potensi tapi juga ada kemungkinan itu adalah sinyal palsu karena saya menggunakan detektor atau scanner yang sangat cepat. Keuntungannya adalah teman-teman bisa mendapatkan harga yang benar-benar di bawah seperti agro, tapi kan karena agro memang beneran jalan jadi tidak ada masalah seperti itu. Jadi untuk TKIM ini saya sampaikan saat ini berada di support, baru turning ya. Turning harganya baru 3 hari yang lalu. Untuk hari ini Golden Cross EMA 35, tapi itu belum jaminan teman-teman ya, belum jaminan karena kalau hanya mengandalkan 3 dan 5 itu bisa sangat-sangat volatil seperti itu, sangat-sangat palsu sinyalnya. Kalau teman-teman mau menambahkan bisa diaktifkan di sini MA20 ya. Oke, sinyalnya kita ganti 5 dan 20. Ini teman-teman nggak bisa lihat karena ini floating Windows ya seperti ini. Nah, ini kan MA20 sekarang yang saya gunakan. MA20 yang warnanya saya kasih warna lain ya, teman-teman. MA20 saya kasih warna merah ini ya. Saya kasih warna merah, saya kasih tebel deh. Nah, itu yang tebel ini MA20-nya. Jadi untuk TKIM masih walaupun ada turning tapi menurut saya ini masih lemah sekali. Ya boleh dimasukkan list saja. Nah sekarang setelah TKIM tadi datanya adalah, saya cek dulu setelah TKIM INKP ya. Ini berturutan nih. INKP harganya lebih menarik sih. Udah 3 hari ini dia lebih menarik. Dan ini sama ini. Dari analisa saya terakhir untuk INKP ini juga lower teman-teman, turun lebih dalam nih. Saya harus mengupdate saya harus mengupdate Fibonya seperti itu. Nah seperti ini. Jadi untuk MA3 sama 5-nya memang udah turning, cuman saya tidak bilang ini dia akan reversal karena tanggal 29 kemarin dia membentuk lower dalam tren ini teman-teman. Membentuk lower dalam tren ini. Memang dia selama naik dia pasti ada turunnya, demikian pula selama turun dia ada naiknya. Jadi memang secara teknikal dari TKIM INKP ini
Kalau naik nggak naik terus, kalau turun nggak turun terus seperti ini. Cuman kalau ngelihat tren langsungnya, kita masih bisa melihat bahwa ini saham turun. Kecenderungannya turun ya, trennya turun seperti itu. Ini pun juga sebelumnya ada sinyal yang bagus sekali, crossing MA3, bahkan MA5 ke 20 crossing teman-teman. Bahkan MA3 dan MA5 dan 20 crossing aja masih salah sinyalnya di sini. Apalagi yang 3 ke 5 teman-teman ya. Ini di sini kan juga sama. Ini kan akhirnya turun di sini. Dan di sini juga turun kan. Ini membuktikan bahwa sinyal 35 sangat bisa salah, apalagi 3 dan 5 ya. Ini yang 5 20 aja salah ya, teman-teman. Jadi mesti harus berhati-hati. Memang sinyal-sinyal dari scanner itu berpotensi tapi juga bisa menjebak teman-teman. Jadi selalulah sinyal-sinyal keluaran dari scanner itu hanya digunakan sebagai watchlist aja dulu gitu. Kalau memang mau spekulatif baik, ya selalu gunakan manajemen yang lebih bagus. Oke teman-teman, kemudian Java teman-teman ya. Nah Java juga udah saya bahas tadi siang sebenarnya. Ini saham tradingan ya, Java seperti ini. Kalau teman-teman bisa memetakan pergerakannya, ini dari swing low di bawah ke swing high di atas, dia terkoreksi kemarin sampai 61. Koreksinya udah ekstrim sih, udah ekstrim, dan dia mantul dari 61. Nah biasanya sih kalau dia mantul dari 61 teman-teman, target terdekat jualannya itu adalah di 38 retracement di sini. Jadi ada kemungkinan nanti kalau di area sini mungkin akan take profit dulu orang-orang ya, di sekitar 2000-an. 1900 sampai 2000-an. Jadi dari 1670 sampai 2000-an. Untuk support sekarang untuk Java itu supportnya ada di 1675. Resistannya berhasil di break hari ini di 1795. Jadi karena berhasil di break, saya update lagi, supportnya ada di 1795 dan resistannya ada di 1910. Volumenya biasa aja, momentum MACD oke. Ya teman-teman, momentum sama MACD-nya oke. Kemudian saya lanjutkan saham berikutnya, Java sudah. Oke, main juga sama teman-teman ya. Main juga sama, pergerakannya juga sama, bentuknya mirip. Terkoreksinya untuk main ini sampai retracement 78, jadi lebih ekstrim dari Java tadi. Di sini koreksinya untuk support ada di 710, resistannya ada di 760. Seperti itu untuk main. Kemudian sekalian saya bahas Cepin ya teman-teman, walaupun nggak masuk di scanner. Ya, Cepin juga sama teman-teman ya. Ini kita lihat koreksinya dari tren naiknya ini sampai dia bahkan lebih dari 76. Jadi koreksi yang paling ringan sih Java, main, baru Cepin. Cepin ini koreksinya sampai overshoot lebih dari 76 ini. Retracement, 76% retracement. Dan teman-teman lihat volatilitasnya juga tinggi ya teman-teman. Cuman tidak sehari 2 hari, ini swingnya sekitar 2 minggu, 3 minggu, seperti sekitar 3 minggu ya teman-teman, tanggal 29 sampai 8 ya, sekitar 3 mingguan ya dalam tren turun ini. Kalau tren turun yang ini cukup lama, ini kayaknya 1 bulan ya, 14 April sampai 27 ya, 1,5 bulan. Untuk Cepin supportnya ada di 6030, resistannya dia saat ini ada di resistannya ada di 6500-an teman-teman. Hari ini kan tadi dites untuk resistannya. Oke teman-teman, berikutnya adalah KBIG. Ini saham saya kasih asterik karena memang jarang saya trading, cuman tadi keluar dari scanner. Nah, seperti ini. Jadi ada perulangan yang cukup ini teman-teman ya, cukup ada satu. Ini dari tren pertama, awalnya trennya habis, kedua trennya habis juga. Oke, kita tarik aja dari tren terakhir. Saat ini harganya dia beranjak dari support ya, supportnya ada di 109 dan resistannya ada di 122. Resistan 122 tadi sempat di tes tapi balik lagi. Ini saham saya benar-benar nggak pernah trading ya, MNC Land. Jadi saya hanya tadi
keluar dari scanner dan coba saya keluarkan, tapi saya beri asterik karena saya nggak pernah trading ini barang ya. Oke teman-teman, PTBA yang saya analisa kemarin ternyata harganya lower low lagi dalam beberapa hari ini, sehingga saya mesti ya mengupdate ini ya teman-teman, mengupdate Fibo-nya. Fibo-nya turun lebih dalam, jadi saya tarik lagi. Saya tarik lagi di sini dan area-areanya tentu harus saya bersihkan teman-teman ya. Ya, untuk PTBA teman-teman, ini membentuk titik yang lebih rendah dari saat saya analisa. Cuman udah 2 hari ini, udah hari, maksudnya dari dalam minggu ini dia membentuk satu area flat di bawah ya. Terus hari ini dia harganya beranjak naik. Naiknya tetapi kepentok dengan resistan candle sebelumnya di sini. Berdekatan pula dengan MA20. Untuk support saat ini masih berada di dasar aja 2000. Resistan ada di titik yang sekarang di 2120 dan berikutnya ada di 2262. Cukup hati-hati untuk saham yang seperti ini teman-teman, karena kalau kita lihat historinya ini begitu dia naik juga ada perlawanan, diguyur lagi seperti itu. Sangat mungkin bahwa untuk BTBA ini masih banyak yang pegang barang dan belum keluar ya teman-teman, belum keluar. Jadi mungkin ketika BEP dia akan keluar dulu. Kalau kira-kira yang mengguyur hari ini kemungkinan yang memegang barang di sini. Di area sini itu sekitar ya dari tanggal 18 Mei sampai 18 Juni itu areanya di sini harganya. Jadi kalau yang pegang barang di area itu pada tanggal tersebut dan hari ini BEP ada kemungkinan akan keluar dulu. Cara ngecek orangnya keluar atau enggak adalah ketika mendekati harga itu apakah ada guyuran tiba-tiba. Jadi kalau mau lebih detail lagi silakan cek broker summary, tapi memang ini cukup sulit ya. Jadi yang pegang harga di area kota ini kira-kira mengguyur nggak seperti itu. Tapi itu cukup sulit teman-teman dan saya sendiri tidak melakukan. Walaupun teman saya ada yang sangat detail sekali menganalisa ke satu saham sampai ke harga-harga dan kode brokernya. Kalau saya cukup melihat saja, misalkan di area kota ini besok di harga sekitar 2150 sampai 2250, apakah ada yang buang kiri banyak di situ, buang di bid ya, seperti itu ya. Oke, itu adalah PTBA. Oke teman-teman, ITMG ini yang saya sampaikan kemarin adalah saham batubara yang paling menarik bentuknya ya, bentuknya paling menarik daripada yang lain. Dia dalam tren turunnya ini dia udah hampir tembus high-nya di sini, di area orange ini adalah area high-nya dan dia terkoreksi dulu sampai 2 lapis resistan, 2 lapis support di bawahnya ya. Tetapi dalam akhir minggu ini dia kembali lagi naik ke resistan nih yang di sini ya. Saya gambarkan dulu di sini. Jadi dari area orange ini dia akan turun ke sini, area di sini terus ke area bawahnya di sini. Yang bawah ini, tapi closing minggu ini dia kembali lagi ke atas. Ke area 61 ya. 61 retracement kalau dari resistan ini. Jadi ini kan barang turun ya, resistan pertama di 23, 38, 50, 7, 61, 76. Nah, 76 hampir 100 dia turun ya. Dari 76 di 14.700-an, ITMG ini turun ke 14.100 bahkan sampai ke 13.600. Tetapi berhasil naik lagi menembus resistan di 14.100 dan tutup hari ini adalah di 14.275. Kalau kita lihat sih volumenya kecil, MACD histogramnya oke, udah mulai menguat dan untuk momentumnya juga udah menguat. Cuman volumenya tidak ada dorongan yang terasa kenceng seperti itu, nggak ada. Itu adalah untuk ITMG, teman-teman. Oke, teman-teman, saham yang masuk scanner juga, saya sempat mantau lama dulu, IPCC, Indonesian Kendaraan Terminal ya.
Indonesian kendaraan terminal, nah, seperti ini ya. Ini saya dulu sempat memantau sih, cuman ya memantau aja seperti itu. Cuman kenapa menarik saya? Pertama keluar scanner, yang kedua saya pernah memantau tapi nggak trading, yang ketiga ini barang sebenarnya seperti ada satu siklus seperti itu ya. Kalau turun cukup lama, ada tarikan seperti itu. Nah model seperti ini saya nggak yakin dia akan break lagi seperti itu. Cuman kalau ngelihat dari adanya pola seperti ini, sebenarnya teman-teman tuh bisa memanfaatkan. Manfaatkannya apa ya? Kalau pas lagi dikumpulkan ya, mungkin teman-teman ikut mengumpulkan berada di support dan ketika ditarik tidak berhasil break dari resistannya, mungkin teman-teman bisa take profit seperti ini. Nah, kalau kita pasin ya kira-kira seperti ini ya. Ini sebenarnya ada satu pola seperti itu. Kalau hari ini adalah break dari resistan downtrend price channelnya. Nah, ada volume juga, mesti dilihat besok ya teman-teman. Nah, sekalian IPCC tadi juga masuk juga sinyalnya adalah IPCM ya, IPCM. Jadi sekalian aja saya bahas di sini IPCM. IPCM juga sama ya, secara momentum, volume, MACD semuanya sama, tinggal kita cek dari pergerakan harganya sama seperti ini. Dan trennya pun juga hampir mirip ya, memang ini mirip ya teman-teman. Jasa Armada Indonesia. Nah, kan? Ya seperti ini ya. Ini sih saya nggak begitu tertarik, cuman tadi keduanya nongol di scanner ya oke lah. Tapi mungkin saya nggak akan begitu perhatikan teman-teman ya. Sekilas aja, masuk watchlist saya juga sih, cuman bukan watchlist harian. Kalau kita menganalisa singkat dari trennya ya teman-teman, kalau kita menganalisa singkat dari trennya, tren yang ini aja itu sebenarnya per hari ini untuk IPCM ini dia sudah berhasil menembus high-nya kan hari ini ditembus, sekaligus target pertamanya di 340 tuh berhasil ditembus. Target berikutnya adalah di 261. Tapi kalau teman-teman menggunakan tren yang lebih panjang, ini kan tren yang pendek ini aja ya. Kalau teman-teman menggunakan tren yang lebih panjang, bisa, misalkan kita mau dapatkan pandangan lain, bisa kita gunakan, kalau dari atas nih kejauhan teman-teman, mungkin pakai yang ini aja. Bisa. Nah, kalau di sini dia saat ini berada di tadi sampai di 61. Tadi sampai di 61 retracement ya, tapi balik dia. Tepat di area situ balik dan tutupnya adalah di 310 atau di resistan 38. Ya memang ini teman-teman Fibonacci itu bagusnya adalah bisa memberitahu teman-teman kira-kira pemberhentian atau resistan atau support dari suatu saham itu di berapa. Seperti itu. Itu tadi adalah IPCC dan IPCM. Oke teman-teman, ini saham Prodia PRDA yang kemarin udah saya coret-coret seperti ini. Ada satu price channel ya, satu price channel seperti ini dan ini harusnya ada mid band midnya teman-teman. Mid bandnya ini untuk mid band price channel tuh untuk melihat di tengah tuh kira-kira seperti apa. Kalau yang di TradingView kan ada mid bandnya teman-teman. Nah, mid bandnya bisa digunakan sebagai support ya, dan kemarin dia berada di support, kemarin 2 hari berada di support dan mantul lagi ke atas. Sebenarnya tadi udah berhasil menembus dari resistan uptrend price channel nih, uptrend price channel ya teman-teman. Tapi turun lagi, masuk lagi. Jadi kalau teman-teman model trading seperti ini adalah kalau membeli adalah di mid band ataupun di support dari uptrend price channelnya. Karena uptrend price channelnya ini dia di ini ya diikuti bener-bener ya, dia di sini nggak keluar, di sini dia nggak keluar ya, terus di sini kan dia turun lagi kan nggak keluar dari ini, tidak breakout ya, tidak breakout seperti itu. Jadi cukup di istilahnya cukup nurut seperti itu dalam uptrend price channel. Oke, untuk PRDA nih seandainya nih misalkan saya tarik dari high-nya di sini teman-teman ya, ke low-nya di sini. Jadi swing high-nya saya tarik dari sini teman-teman, dari titik ini ya, kemudian swing low-nya saya tarik dari area sini.
itu didapat support resist atau resistan dari PRDA selama naik ya. Jadi tren turun terus kemudian dia naik. Resistan 23, 38, 50, 61. Nah, sekarang atau kemarin maksud saya, itu dia pullback support 76 dan 61. Jadi dia konsolidasi after flying di situ karena di bagian kiri ini juga ada demand sebelumnya. Jadi ini menghambat lah, cukup menghambat seperti itu. Tapi ketika dia naik terus turun ya dia mentoknya di situ aja karena dia menjadi demand-nya kan. Dan begitu muncul demand di situ, lari lagi dia ke atas, tembus high-nya. Untuk targetnya kalau dari sini terlihat targetnya itu di 4.968 teman-teman. Target pertamanya setelah tembus high-nya ya. Itu adalah untuk PRDA teman-teman. Oke teman-teman, ini saham juga muncul di scanner saya hari ini adalah CTRA atau Ciputra Development teman-teman ya. Kalau kita lihat sekilas, kalau kita tarik, dia saat ini berada di satu support teman-teman. Supportnya itu udah berapa kali nih? 1, 2, 3, banyak sekali dilalui di situ. Nah, dia ini trennya udah berubah. Ini Fibo lama, jadi mesti saya tarik lagi. Nah, seperti ini. Dia masih ada banyak ini ya, banyak resistannya. Harganya sih udah turning, cuman masih kayak lengket gitu seperti ini. Jadi kalau kita lihat candlenya itu dia ada 951 adalah resistan, 951 di sini. Kemudian ada di 985 dan 1050. Nah, volumenya juga belum muncul. Secara MACD oke sih, MACD histogramnya udah nyebrang ke 0. Memang tadi terdeteksi MACD-nya nyebrang ke 0 teman-teman. Jadi istilahnya dia keluar scanner itu. Cuman mesti berhati-hati karena sebelumnya MACD nyebrang di 0 tapi itu adalah sinyal palsunya. Sinyal palsu itu muncul ya istilahnya choppy seperti itulah ya, muncul bolak-balik seperti itu. Kalau kita lihat itu sebenarnya sinyal palsu pas muncul ini sebenarnya pas momentumnya bagus, sudah di atas 0. Kalau sekarang ini sinyal ini muncul benar-benar dari dasar menyeberang seperti itu. Nah, apakah dia akan lanjut naik? Kita mesti lihat besok teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Ini banyak coretannya, ini saya bersihkan dulu. Oke, ini keluar dari scanner tapi sama scanner 35 ini masih sangat mentah ya teman-teman. Dan kalau kita lihat dalam pergerakan harga ini dia tertahan di supportnya ini dan mantul-mantul aja dari situ dengan rentangnya ya antara 1250 sampai 1450. Jadi kalau teman-teman positioning ini pastikan harganya teman-teman berada di area ini, area support ini. Kalau untuk jualnya mungkin di 1450 atau selisih 200 poin ya teman-teman. Memang harga memang ini ya untuk saham coal ini saya sendiri jarang trading karena apa ya istilahnya, volatilitasnya juga cukup tinggi dan perulangan harganya cukup susah ditebak teman-teman ya. Ini kalau saya gambarkan kemarin aja dari pola ini harusnya dia ada target sampai ke 1700 tapi nggak nyampe, udah balik duluan. Malah yang lebih bagus adalah ITMG ya teman-teman, dari Adaro, kemudian PTBA, Indi, ITMG itu paling menarik menurut saya adalah ITMG. Untuk Indi sekarang supportnya jelas di 1250 ya, resistan di 1450. Tadi INKP udah saya bahas, ini lainnya saya rasa ini ada lain-lain singkat aja teman-teman ya. Adi ini kayaknya juga masih belum ya. Adikarya ya, Adikarya sekilas aja ini saya mix aja ya nanti di time codes-nya. Adikarya ada turning teman-teman, ada turning udah 3 hari ini, turning MA5 ke 3 ke 5. Hari ini candlenya cukup oke. Udah 4 hari seperti ini. Apakah ini adalah bentuk reversal dari Adikarya dan teman-temannya? Adi, PTPP ya. PTPP juga sama bentuknya turning. Wika ya teman-teman.
Wika juga sama turning, WSKT semuanya turning, cuman kalau WSKT closing candle-nya adalah lebih rendah ya. Memang masih belum menarik sepertinya. Harganya kalaupun dia lari kenceng seperti yang saya bilang tadi bahwa ini saham-saham yang pernah tinggi. Jadi mungkin trader-trader juga nggak berani terlalu langsung untuk positioning seperti itu. Kenapa? Karena rata-rata trader yang apalagi udah pengalaman, dia akan mengambil saham yang bergerak. Saham yang bergerak sekarang apa ya? Kayak Agro, kayak Breeze, seperti itu. Karena kalau yang saham lagi bergerak seperti itu, dorongan larinya lebih kenceng daripada yang sedang turun. Bukan tidak mungkin saham ini memang akan bangkit ya. Kayak ceritanya Agro dulu kan awalnya juga dari saham yang bentuknya seperti itu. Tapi dia ada kenaikan. Dan kenaikannya kebetulan didorong ya mungkin dengan sentimen bank digital atau apa seperti itu. Kemudian kayak Breeze juga ya seperti itu. Oke teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment membahas beberapa saham. Nanti akan saya berikan time stamp-nya. Teman-teman silakan klik saham yang menurut teman-teman menarik. Terima kasih teman-teman semuanya.